Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Kaloka Galih Kayuwangi, dan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya ketika melakukan kegiatan tugas akhir tentang analisis sifat kekerasan dan kekuatan tekan komposit berbahan limbah aluminium dan limbah kaca menggunakan metode metalurgi serbuk. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah hal yang saya lakukan selama menyelesaikan tugas akhir. Setelah melakukan bimbingan dan mendapatkan tema dari dosen pembimbing, saya kemudian mencari lokasi-lokasi di mana bisa mendapatkan bahan untuk penelitian. Hingga akhirnya, saya menemukan sebuah tempat pembuatan etalase dan furnitur rumah lainnya di daerah Pagesangan. Nama tempat tersebut adalah Cahaya Agung Aluminium. Dengan melampirkan surat dari pihak kampus, saya pun diizinkan untuk menggunakan limbah produksi mereka sebagai bahan penelitian. Setelah bahan didapat, waktunya untuk eksekusi. Bahan-bahan berupa aluminium batangan dan pecahan kaca tersebut akan kita hancurkan hingga membentuk serbuk. Namun perjalanan menghancurkan mereka tidaklah mudah. Perlu dicoba berbagai macam metode seperti menggunakan gerinda, blender yang biasa dipakai oleh ibu, gilingan kopi, hingga alat berat seperti ball mill juga dipakai untuk menghaluskan serbuk aluminium yang masih kasar. Sementara untuk serbuk kaca, cara menghancurkannya cukup mudah, yaitu dengan memecah kaca menjadi potongan-potongan kecil yang kemudian ditumbuk untuk mendapatkan serpihan yang lebih kecil lagi. Lalu kemudian serpihan tersebut dihancurkan menggunakan coffee grinder untuk mendapatkan serbuk halusnya. Setelah kedua serbuk menjadi cukup halus, kini waktunya untuk mengayak serbuk menggunakan ayakan mesh 100. Digunakan dua ayakan yang berbeda agar serbuk tidak tercampur. Serbuk yang diayak dimasukkan ke dalam wadah penyimpanan agar tetap aman. Tahap berikutnya adalah mencampur kedua serbuk menjadi 3 perbandingan variasi komposisi bahan, yaitu komposisi aluminium dengan kaca 90:10%, 80:20%, dan 70:30% dari persen berat. Proses pencampuran atau mixing dilakukan menggunakan alat powder mixer DIY yang saya buat sendiri dengan bahan-bahan yang sederhana. Proses mixing memakan waktu sekitar 15 menit untuk satu variasi komposisi. Setelah proses mixing selesai, serbuk dipindahkan ke wadah penyimpanan dan diberi label. Proses selanjutnya yaitu pencetakan spesimen. Di sini kita akan membuat 2 jenis spesimen, yaitu spesimen untuk uji kekerasan dan kekuatan tekan, yang referensinya mengacu pada ASTM E989A. Kedua spesimen berbentuk silinder. Spesimen uji kekerasan memiliki diameter 16 mm dengan tinggi 10 mm, dan spesimen uji kekuatan tekan memiliki diameter 13 mm dengan tinggi 25 mm. Digunakan 5 gram serbuk untuk mencetak spesimen uji kekerasan, sementara untuk uji kekuatan tekan digunakan 7 gram serbuk. Untuk kompaksinya, digunakan beban sebesar 7 ton untuk semua spesimen. Setelah dikompaksi, spesimen dikeluarkan dari cetakan dan siap untuk disinter. Proses sintering dilakukan untuk mengikat partikel-partikel serbuk yang telah dikompaksi sebelumnya. Setelah disinter, spesimen dikeluarkan dari oven dan digunakan pendinginan menggunakan suhu lingkungan. Dan spesimen siap untuk diuji. Tibalah kita pada proses pengujian yang pertama, yaitu uji kekerasan. Metode uji kekerasan yang kita gunakan kali ini adalah metode Rockwell. Dilakukan pengulakan masing-masing sebanyak 3 kali untuk setiap spesimen. Setelah dilakukan pengujian, didapatkan hasil nilai kekerasan sebagai berikut. Nah, itulah dia pengujian untuk nilai kekerasan. Sekarang kita beralih ke uji kekuatan tekan.
Uji kekuatan tekan dilakukan menggunakan alat yang cukup besar ini. Sama seperti uji kekerasan, uji kekuatan tekan juga menggunakan 3 kali pengulangan pada setiap sampel agar mendapatkan hasil yang lebih presisi. Setelah dilakukan uji kekuatan tekan, didapatkanlah hasil sebagai berikut. Oke, baiklah, kita lanjut pada tahap berikutnya, yaitu pengamatan struktur makro. Menggunakan bantuan dari mikroskop optik dengan perbesaran 40 kali, struktur makro dari spesimen dapat kita amati. Kira-kira seperti ini tampilan permukaan spesimen jika diamati melalui mikroskop optik. Demikianlah rangkaian kegiatan yang saya lakukan pada penelitian tugas akhir saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan never stop learning.